Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramisti Niken Dewantari dari jurusan Keperawatan kelas A dengan NIM 2101829. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Oke, langsung saja ke video pembahasannya. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel sendiri mengalami pembelahan yang pertama untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka, sesungguhnya terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan hasil proses pembelahan sel. Yang ketiga, reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur, dan lain-lain. Fungsi pembelahan sel yang pertama pada uniseluler atau sel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri diantaranya protozoa, amoeba, dan lain-lain. Yang kedua, pada multiseluler atau sel banyak adalah sebagai cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Proses pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Jenis-jenis pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omniselula e selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada 3 macam, yaitu yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis, yang ketiga pembelahan amitosis. Yang pertama, pembelahan mitosis adalah proses pembagian inti sel atau nukleus menjadi 2 nukleus anakan yang mengandung materi genetika yang identik. Proses mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki distribusi organel dan komponen sel yang nyaris sama dengan sel awal. Tahapan pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama, profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom. Kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Yang kedua, metafase. Pada tahap ini, kromosom atau kromatid berbaris teratur di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Dan pada tahap inilah kromosom atau kromatid mudah diamati dan dipelajari. Yang ketiga, anafase. Pada tahap ini, kromatid akan tertarik oleh benang gelondong menuju ke kutub-kutub pembelahan sel. Yang keempat, telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis atau pembagian nukleus menjadi 2 bagian, dan sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian. Pada tahap mitosis juga terjadi fase interfase. Fase ini merupakan fase periode antara mitosis yang satu dengan yang lain. Fase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. Pada fase interfase, sel akan mengalami 3 tahapan, yaitu fase pertumbuhan primer atau gap 1, fase sintesis atau S, dan fase pertumbuhan sekunder atau gap 2. Berikut ini adalah bentuk tahapan dari pembelahan mitosis. Contoh pembelahan mitosis ada sel kulit, sel batang, sel daun, sel hati, dan sel epitel. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid, maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Contoh pembelahan meiosis yaitu sel makhluk hidup, yang terdiri dari sel subuk sari, sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma. Pada meiosis 1, terjadi 4 tahapan, diantaranya yaitu yang pertama profase 1, benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Yang kedua, metafase 1, kromosom yang homolog berjajar atau berbaris teratur di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 1, kromosom homolog berpisah menuju kutub-kutub sel. Yang terakhir, telofase 1, dua sel anak yang masing-masing mengandung satu kromosom homolog terpisah. Pada meiosis 2 juga terjadi 4 tahapan yang sama dengan meiosis pertama, yaitu profase 2, tidak terjadi replikasi DNA. Yang kedua, metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2, sentromer terpisah dan sister kromatid terpisah ke kutub-kutub yang berbeda. Yang terakhir, telofase 2, pembelahan sel selesai, dihasilkan 4 sel anakan yang haploid. Yang ketiga, pembelahan amitosis merupakan pembelahan sel paling sederhana. Amitosis terjadi tanpa pembentukan benang-benang gelendong atau spindle ataupun penampakan kromosom. Pembelahan amitosis dapat dijumpai pada makhluk hidup prokariota yang tidak memiliki nukleus, misalnya bakteri dan sianobakteri. Selanjutnya yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pada tubuh individu jantan, 4 sel yang dihasilkan dari meiosis akan berkembang menjadi 4 sel sperma. Adapun pada tubuh betina, organisme tingkat tinggi, 2 sel hasil meiosis akan gugur dan 1 sel akan berkembang menjadi sel telur. Sel telur biasanya berukuran lebih besar dibanding sel sperma. Pada hewan dan manusia, peristiwa meiosis dalam pembentukan sel kelamin dikenal sebagai gametogenesis yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina. Adapun pada tumbuhan dikenal sebagai mikrosporogenesis, yaitu untuk pembentukan sel kelamin jantan, sedangkan makrosporogenesis atau megasporogenesis yaitu untuk pembentukan sel kelamin betina. Perbedaan mitosis dengan meiosis. Mitosis tujuannya untuk pertumbuhan, sedangkan meiosis tujuannya sifat mempertahankan diploid. Hasil pembelahan pada mitosis yaitu 2 sel anak, sedangkan meiosis 4 sel anak. Sifat sel anak pada mitosis yaitu diploid atau 2N, sedangkan pada meiosis yaitu haploid atau N. Tempat terjadinya mitosis yaitu sel somatik, sedangkan meiosis pada sel kelamin atau sel gonad. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.